Hukum menjilati permen milik istri. Sudah keluar pelumasnya. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari raya Idul Fitri ini, kami ingin bertanya tentang hukum seorang suami menjilati permen milik istri yang sudah keluar rutubatul farji atau pelumas kemaluan. Apakah haram ataukah makruh ataukah mubah? Karena mulut dan lidah adalah tempat untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas jawabannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Syekh Zainuddin ibn Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani rahimahullahu ta'ala fi Fathil Mu'aini, faslun fil kafa'ati tatimmatun fi bayani ba'di adabin nikahi. Yajuzu lizawji kullu tamattu'in minha bima siwa halqati duburiha walau bimasri badriha. Wa qala al-imam al-Mawardi rahimahullahu ta'ala fil hawil kabiri fi babi ma yujibul ghusla. Nasu asy-Syafi'i rahimahullah fi ba'di kutubihi ala taharati rutubatil farji wa bihi dhahaba al-Baghawi wal-Rafi'i wan-Nawawi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa halal bagi suami dan istri ketika bersenang-senang di antara keduanya melakukan apa saja, kecuali dua hal yang telah diharamkan oleh syariat Islam. Yang pertama, haram memasukkan senjata suami ke dalam dubur sang istri, baik haid maupun suci. Yang kedua, ketika istri haid atau nifas, haram memasukkan senjata suami ke dalam kubul maupun duburnya. Jadi hanya dua hal ini sajalah yang diharamkan oleh syariat Islam. Yang pertama, haram memasukkan senjata suami ke dalam dubur sang istri. Kalau ke dalam dubur itu baik dalam keadaan haid maupun suci, haram. Yang kedua, ketika istri haid atau nifas, haram memasukkan senjata suami ke dalam kubul maupun duburnya. Ke dalam kubul, jalan depan pun juga haram karena haid atau nifas. Apalagi ke dalam duburnya. Ke dalam dubur itu dalam keadaan suci pun juga haram. Selain dari kedua hal ini, maka boleh alias halal alias mubah bagi suami istri melakukan apa saja untuk bersenang-senang, termasuk sang suami menghisap dan menjilati permen milik sang istri. Begitu pula sebaliknya, sang istri juga boleh dan halal alias mubah menghisap dan menjilati senjata milik sang suami, walaupun keduanya telah mengeluarkan cairan pelumas. Karena rutubatul farji, pelumas kemaluan wanita, dan madhi, pelumas kemaluan laki-laki, keduanya itu tidak najis menurut mayoritas ulama madhab Imam Hambali dan sebagian ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi rutubatul farji dan madhi itu menurut pendapat mayoritas dalam madhab Imam Hambali maka suci. Dan sebagian ulama dalam madhab Imam Syafi'i juga mengatakan suci. Karena senjata suami maupun senjata istri adalah halal, maka tidak mengapa dijilati oleh lidah dan mulut yang sering digunakan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada larangan. Jadi karena tidak ada larangan sama sekali dalam Al-Quran maupun hadis, karena senjata suami halal bagi sang istri
dan senjata sang istri juga halal bagi sang suami, maka silahkan, tidak ada larangan. Dasar ibaratnya bisa kita baca di dalam kitab Fathul Mu'in dan juga dibaca di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Qala asy-Syaikhu Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani rahimahullahu taala. Telah berkata oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani rahimahullahu taala di dalam kitab Fathul Mu'in, faslun fil kafaati. Ai hadza faslun fil kafaati, di dalam menjelaskan kafaah, kufu, sepadan. Tatimmatun fi bayani ba'di adabin nikahi, di dalam menjelaskan sebagian beberapa adabnya nikah. Ya juzu, boleh, li zauji bagi suami, kullu tamattu'in, oleh setiap bersenang-senang, minha darinya istrinya, daripada istrinya, bima siwa halqati duburiha, dengan sesuatu yang selain lingkaran duburnya sang istri. Jadi boleh bersenang-senang dengan menggunakan apa saja yang selain lingkaran duburnya sang istri. Walau bimasyi badriha, walaupun dengan menghisap klistorisnya sang istri. Kalau menghisap klistoris sang istri dibolehkan, berarti menjilatinya pun boleh, karena menjilati dan menghisap sama. Wa qala al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala fil Hawi Al-Kabiri. Dan telah berkata oleh Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, fi bab ma yujibu al-ghusla, di dalam bab yang menjelaskan sesuatu yujibu, yang mewajibkan oleh dia al-ghusla, pada mandi. Naso telah menetapkan Asy-Syafi'i, oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, fi ba'di kutubihi, di dalam sebagian kitab-kitabnya Imam Asy-Syafi'i, ala taharati rutubatil farji, atas kesucian rutubatul farji, yaitu pelumas kemaluan wanita. Jadi kalau seandainya sang suami menjilati permen milik sang istri itu, kemudian sudah mengeluarkan rutubatul farji, pelumas kemaluannya dijilati, maka tidak apa-apa. Menurut mayoritas mazhab Hambali, di dalam kitab Al-Mughni miliknya Imam Ibnu Qudamah sudah jelas, dan juga di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir mazhab Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i sendiri dalam sebagian kitabnya mengatakan bahwa rutubatul farji itu suci. Wa qala al-mutaakhiruna, dan telah berkata oleh para ulama akhir, wakhtara, dan telah memilihhu pada qaul, pada pendapat, Al-Baghawi, oleh Imam Al-Baghawi, War-Rafi'i, dan oleh Imam Ar-Rafi'i, Wan-Nawawi, dan oleh Imam An-Nawawi. Artinya Imam Al-Baghawi, Ar-Rafi'i, dan An-Nawawi memilih pendapat bahwa rutubatul farji itu suci. Demikian juga dengan madhi, karena madhi itu bagian kecil daripada mani. Jadi hampir mirip, teksturnya mirip, sifat-sifatnya mirip. Tetapi taat kala keluar madhi belum diwajibkan mandi, karena keluarnya belum memuncrat. Tetapi kentalnya, sifatnya hampir sama, mirip. Makanya kalau menurut mazhab Hambali, bahwa madhi itu bagian kecil dari mani, bukan termasuk kotoran, bukan termasuk seperti kencing, bukan termasuk wadi. Jadi madhi itu ajza'un minal mani, jadi satu bagian daripada mani. Inilah jawaban kami, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.